Nanti link recordnya minta tolong dibagi ya. Terus, oke. Hari ini kita bakal tutor kerja dulu ya untuk pagi. Nanti siang, sorry, ada tutor sisrek. Nah, untuk kerja sendiri ini dari Pak Harmin tuh biasa soalnya cukup konseptual ya kalau sebelum UTS. Kalau setelah UTS nanti banyak kan ke hitungan tapi ada konsepnya juga. Tapi kalau sebelum UTS benar-benar ini teori banget sih. Oke, nih. Nah, untuk 2023 dan sebelum-sebelumnya juga pasti ada tiga bagian untuk soal-soal itu sendiri. Yang pertama itu bagian agregat, terus yang kedua itu rongga dan pori, dan yang ketiga itu bahan aspal. Sebenarnya kalau yang nomor dua itu terkait juga sama yang nomor satu sama nomor tiga sih. Cuma nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, untuk soalnya, yang tahun lalu itu pertama untuk bahan agregat, itu yang disuruh jelasin maksud dari pengujian flakiness dan elongation dan hubungannya dengan gradasi agregat. Terus disuruh sebutan yang jelaskan kenapa kita perlu pengujian spesifik gravity, terus kasih interaksi dan pendekatan, bla 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 bla. Terus sebut dan jelaskan hubungan pengujian penyerapan ataupun absorption ini dan kelekatan pada agregat. Terus pada pengujian Saunas, kondisi apa yang bisa melemahkan agregat. Terus untuk rongga pori, ditanya tentang gradasi yang menghasilkan diameter besar. Tambah ilustrasinya, terus hubungan rongga pori dalam kadar aspal. Kemudian jelaskan parameter presentase aspal dapat tentukan. Kemudian gimana cara memperoleh campuran dengan durabilitas tinggi. Lalu bahan agregat sendiri ada sama perbedaan kinerja bahan aspal dengan penetrasi dan viskositas. Nanti dua pengujian kan saling berhubungan ya. Itu bakal kita lihat apa sih persamaan sama perbedaannya gitu. Lalu eh, ini alasan standarisasi ya ini sebenarnya untuk suhu dan berat pengujian. Terus standar kondisi pencampuran pemadatan, apakah pakai suhu atau viskositas. Terus yang terakhir adalah pada kondisi psikoelastik, kita bisa menjelaskan gimana terjadinya proses tegangan residual kalau terjadi pembebanan berlebih ataupun overloading. Untuk yang bagian pertama, tentang bahan agregat. Nah, di sini untuk soal, kalau pengujian flakiness sama elongation itu, kita apa ya, tujukan untuk mengetahui bentuk agregat. Nah, kalau misalnya kita agregat terlalu apa? Terlalu flaky ataupun pipih itu, dia tuh bakal gampang patah gitu. Itu mungkin kalian ada juga coba di praktik kemarin ya. Nah, itu tuh pakai alat yang ada ini ya pakai alat yang di bawah itu lah ya. Nah, itu buat kepikiran sama kelonjongan. Kalau kelonjongan itu, kalau misalnya agregat terlalu lonjong, itu dia tuh bakal susah gitu buat interlocking satu sama lain. Dan rongganya juga bakal jadi lebih apa, gede banget gitu. Kalau misalnya dia terlalu lonjong. Makanya dia dikasih batas maksimal kepipian sama batas maksimal kelonjongannya. Nah, untuk agregat sendiri itu sendiri ada 6 bentuk gitu. Yang pertama itu yang rounded, itu kayak benar-benar bulat. Terus yang kedua irregular, itu nggak berbentuk. Ketiga angular, angular itu berarti bersudut ya. Terus keempat itu flaky. Flaky itu dia ceper gitu kayak pipih. Nah, terus yang kelima elongate ataupun lonjong ya. Terus keenam flaky dan elongated. Nah, di sini yang mau kita cari adalah agregat yang hmm, circular dan rectangular gitu ya. Jadi supaya dia tuh nggak gampang patah, sama dia interlockingnya bagus dan juga nggak memberi terlalu banyak rongga gitu antara agregatnya. Itu. Untuk yang kan tentang hubungan spesifik gravity ya. Kenapa kita perlu uji spesifik? Nah, itu di PPT juga ada apa sebenarnya volume dan juga sebaliknya. Nah, kenapa harus seberangkan kalau misalnya kalian kerja di AMP ataupun aspal missing plan itu ataupun pabrik jumlah satu tahun gitu. Satu tahun aspal kita mau cari volumenya itu kan agak susah ya. Makanya kita cuma bisa tahu beratnya aja gitu. Supaya nanti gampang. Nah, dari beratnya itu kita bisa cari si volumenya pakai si berat jenis.
Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan by volume. Itu berarti pengujian SG itu ditujukan untuk mendapatkan nilai massa atau berat dari data volume atau sebaliknya. Nah, pada kondisi lapangan ini tadi ya menimbang material. Nanti eh, dapat nanti dikalikan berat jenis. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama atau SMA yang pakai hukum Archimedes. Jadi sama aja. Terus kalau by weight nanti data di lapangan adalah kontak beratnya, nanti ditimbang. Terus dapat proporsi. Habis itu datanya digunakan untuk menentukan berat campuran. Lalu dihitung berat campuran, berat agen campuran, dan pada akhirnya dikeluarkan berat aspal. Nah, ini nanti bisa lihat nih, gambar ujian kalau misalnya ditanya seperti itu. Terus, oh ya tadi itu sebenarnya jangan lupa bahwa berat jenis itu nggak sama dengan gamma ya. Nah, kalau berat jenis itu dibandingkan terhadap air ataupun nggak bersatuan. Tapi kalau gamma itu bersatuan karena dia kan berat per volume. Oke. Terus untuk soal C itu terkait dengan penyerapan dan kelekatan. Nah, di sini kalau kalian udah dijelasin sama bapaknya harusnya ini yang tentang gambar ini. Eh, di sini di aspal itu sebenarnya ikatannya dominannya itu di kohesi ya. Kalau adhesi itu kan ikatan antara si A satu jenis material dengan material material ataupun unsur lainnya gitu. Nah, sementara kalau kohesi itu antara sama materialnya itu. Nah, kalau di aspal kita mungkin ngiranya awalnya tuh adhesi ya karena aspal tuh kaitan dengan agregat aspal dalam pori dengan aspal yang ada di luar pori itu. Nah, gitu. Itu mungkin ada ilustrasinya di bawah ya. Nanti ini boleh digambar, boleh enggak, terserah. Karena nggak diminta juga. Nah, makanya kita mengenal konsep affinity for aspal ataupun daya pelekatan terhadap aspal. Nah, terus makanya kita kalau misalnya disuruh milih agregat eh, dari pengujian kemarin itu yang misalnya kalian coba di praktikum itu, kita harus milih batuan yang memiliki porinya cukup. Nggak boleh terlalu dikit dan nggak boleh juga terlalu banyak. Nah, karena soalnya kalau benda yang nggak berpori itu nggak bisa dilekati aspal. Sementara kalau misalnya kegedean juga jadi masalah karena kan berarti padatannya berkurang ya. Kalau padatannya berkurang, nanti dia bakal gampang rusak. Kalau misalnya kalian mengenal pengujian kemarin tuh Los Angeles ya, tapi kalian nggak coba sih. Nah, itu dia tuh menghasilkan nilai LAV ataupun Los Angeles Abrasion Value. Kalau misalnya si agregatnya itu porinya banyak, berarti kan dia rentan ya terhadap abrasi, rentan terhadap crushing maupun impact. Nah, maka nanti nilainya bakal jadi pindah tuh nilai LAV, ACV maupun AIV-nya. Nanti itu makanya harus dikontrol si porinya. Sehingga pengujian ini jadi penting juga ya. Untuk soal D, ini terkait dengan pengujian soundness. Nah, di sini ini intinya adalah menguji keterangan agregat terhadap si musuhnya dia. Nah, musuhnya dia adalah kondisi cuaca ataupun weathering. Di sini ada tiga kondisi ya setidaknya yang dapat melemahkan agregat. Yang pertama itu terkait dengan wetting drying, itu berarti dia basah dan kering dalam waktu singkat. Ini cara ujinya dengan direndam, lalu dikeringkan lagi, direndam lagi, keringkan lagi gitu, berulang-ulang. Lalu kalau heating cooling itu dipanaskan, didinginkan lagi, panas dingin lagi. Sementara kalau yang ketiga itu mirip kayak yang pertama, cuma ini bedanya di beku cairin gitu. Jadi berarti ada airnya dan juga ada pendinginannya. Itu berarti digabungin pengujiannya. Di sini dia tuh bisa melemahkan agregat kalau misalnya ada partikel es yang masuk, apa terbentuk itu dari air yang masuk, dia tuh bakal menghasilkan gaya internal sehingga pori agregat meningkat dan lebih rawan rusak. Karena kan nanti dia bakal berubah ya volumenya kalau misalnya didinginkan. Nah, itu nanti dia bakal menimbulkan gaya dalam. Kalau gaya dalamnya itu kebanyakan, kalau ada gaya dalam kan berarti kan dia bakal apa ya mendorong si porinya itu supaya jadi makin besar. Nah, itu tuh akan lebih rawan untuk rusak. Nah, sebenarnya selain ini ada juga apa namanya musuh agregat itu juga ada dari asam basa ya. Jadi bisa juga diuji terhadap asam basa. Karena asam basa itu kan mengubah struktur kimia. Eh,
Nah, itu tuh dengan simulasi masukkan HCl ataupun apapun itu yang asam lakukannya, terus ke basa habis itu diulang lagi. Tuh. Nah, nanti si sebelum pengujian itu dilakukan dulu yang namanya penyaringan ataupun ansar. Nah itu kan nanti dapat agregat yang mau kita uji. Habis itu nanti kalau udah kelar pengujiannya, kita lakukan penyaringan lagi untuk mengetahui berapa sih agregat yang hilang akibat si musuh-musuh tadi itu. Si wetting dry, heating cooling, freestyle, ataupun tadi asam basa juga bisa. Sampai yang nomor satu dulu ada yang mau tanya dulu nggak? Tunggu sampai dua dulu. Ini belum ada ya. Ini berikutnya terkait dengan rongga dan pori. Untuk yang soal A, ini mungkin agak panjang. Eh, tapi mungkin aku coba jelasin secara singkat aja. Nah, si rongga pori ini kita tuh mengenal ada tiga ya. Tiga, tiga, setidaknya tiga bagian ya. Nah, yang pertama itu ada film, terus ada VMA, sama ada VFB. Nah, kalau misalnya kita, ini tadi kita di soalnya disuruh cari yang gimana cara kita memperoleh VMA terbesar. Kita ngatur gradasinya. Nah, kalau misalnya mau yang terbesar, kita pakai yang uniform graded. Nah, soalnya dia tuh apa namanya? Kalau kalau dia uniform kan berarti dia kan akan apa ya? Sama semua ya ukurannya, kurang lebih sama semua. Nah, itu nanti rongganya bakal lebih banyak karena dia tuh nggak punya agregat yang lebih kecil yang bisa mengisi rongga-rongga di dalam di antara yang besar-besar itu. Nah, beda kalau misalnya dia tuh gap graded. Kalau gap itu setidaknya dia tuh punya ukuran yang kecil gitu, walaupun ada gapnya jauh. Nah, itu akan bisa terisi tuh si rongga-rongganya kalau misalnya dia gap graded. Ataupun kalau misalnya well graded itu dia tuh paling justru malah lebih dikit lagi voidnya. Karena dia kan lebih beragam ukurannya. Makanya dia tuh rongga-rongga bisa terisi dengan lebih baik juga. Nah, di sini ada tiga konsepnya, film, VMA, VFB. Kalau si film itu void in the mixture, itu berarti dia adalah eh, rongga yang ada pada campuran. Kalau misalnya udah kita masukin aspal ke si agregat-agregatnya itu. Nah, kalau kalau VFB itu dia rongga yang terisi sama aspal, pas diisi sama aspal. Jadi awalnya tuh dia tuh masih berbentuk VMA. VMA itu rongga void in mineral aggregate ya, itu rongga natural gitu. Kalau rongga natural itu dia tuh sebelum diisi aspal. Tapi kalau misalnya VFB itu rongga yang keisi aspal. Rongga natural yang keisi aspal. Sementara film itu sisanya yang nggak keisi sama aspal. Gitu. Nah, si aspal itu sendiri nggak cuma ada di rongga doang, tapi ada juga di pori. Nah, di pori itu yang di sini dinyatakan sebagai absorb. Mana? Nah, ini absorb ini adalah aspal yang terserap di pori agregat. Kalau yang nggak terserap, dia tuh diakomodasi dengan adanya VFB, void fill with bitumen di dalam rongga. Berarti ini aspal dalam rongga, sementara ini aspal dalam pori. Sehingga itu jadi kadar aspalnya. Nanti ini ada juga di soal selanjutnya yang dijelaskan lagi. Terus itu ada ilustrasi grafiknya, habis itu ilustrasi gradasi sama ilustrasi setting. Nah, di sini kalau yang si uniform ini, dia tuh bakal kayak gini grafiknya. Awalnya tuh kayak dikit-dikit naiknya. Tapi pas di suatu ukuran, dia tuh bakal naik dengan curam banget. Nah, itu berarti ukuran yang mendominasi dia. Nanti habis itu kalau misalnya udah di ukuran yang banyaknya itu, dia tuh bakal landai lagi. Jadi dia tuh bakal uniformnya di sekitar sini. Nah, sorry, bentar. Nah, tadi tuh kalau misalnya yang si well graded itu, nanti kalian coba baca-baca lagi terkait dengan teori rongga minimum. Itu harusnya kalian udah diajarin pas praktikum rekban kalau diajarin. Intinya kalau misalnya ukuran semakin beragam ukurannya, si void-void itu bakal semakin sedikit. Nah, jangan lupa juga ya perbedaan antara void dengan pori. Kalau void itu dia tuh rongga yang ada pada eh, antar agregat gitu.
Sementara kalau spori itu dia adalah rongga yang ada pada si agregat itu sendiri. Apa? Sorry. Lubang lubang ya kayak lubang-lubang yang ada pada agregat dalam agregat itu. Kalau rongga itu antar agregat. Gitu ya. Terus berarti kalau misalnya yang uniform ini dia tuh kalau misalnya tanya nih dia tuh gradasinya gradasi model siapa? Nah, dia tuh berarti gradasi model si Jerman atau Jepang tuh. Karena dia ya itulah kalau misalnya Jerman atau Jepang kan dia mau pakai autobahn ya. Autobahn itu dia tuh gradasinya uniform sehingga dia bisa melewatkan si airnya itu sendiri supaya tidak aquaplaning dan seterusnya itu. Nah, itu nanti kalian review lagi ya. Lalu untuk soal B eh, ditanya tentang hubungan rongga dan pori terhadap kadar aspal. Nah, di sini dua-duanya itu menentukan kadar aspal. Jadi dia saling terkait gitu ya. Jadi nggak bisa lepas satu sama lain. Kalau yang tadi di grafiknya itu dia tuh punya VFB sama yang absorb. Absorb ini yang masuk ke dalam pori, sementara VFB itu yang ada di rongga. Tuh. Nah, kalau misalnya si yang absorb ini banyak, berarti yang di rongga itu berarti bakal lebih dikit. Sementara kalau yang di rongga itu banyak, berarti yang di dalam pori harusnya lebih sedikit untuk suatu jumlah aspal yang sama ya. Nah, jangan lupa juga bahwa kita harus menyediakan film juga ya. Kalau misalnya film itu gunanya untuk memberi ruang penyesuaian volume aspal. Kalau misalnya terlalu panas kan dia ataupun terlalu dingin dia bakal berubah tuh volumenya. Kalau terlalu panas dia bakal memuai, terlalu dingin bakal menyusut. Nah itu si film itu berfungsi sebagai bitumen playground. Makanya kita tuh nggak boleh ngisi aspal itu sampai 100% si rongganya itu. Nggak boleh sampai penuh di sini. Pokoknya nggak boleh si VFB sama dengan VMA ataupun filmnya nol. Nah itu nggak boleh. Karena nanti kalau misalnya kayak gitu pas dia memuai dia tuh bakal jadi bleeding karena dia kan bakal memaksa untuk keluar ya. Nanti kalau misalnya dia udah keluar, dia tuh nggak tahu jalan pulang kalau kata Parmen. Nah dia tuh nggak bisa balik lagi. Nanti jadinya kita malah boros gitu pakai aspalnya. Nah di sini itu nanti ada batas optimalnya berapa nanti itu ada di spek ya namanya spek bina marga. Itu nanti bakal kalian lihat juga kalau misalnya di rack bumper kalau misalnya kalian ambil itu. Nah kalau misalnya kalau misalnya kita kontrol si apa si pori kita ubah si pori ataupun rongganya itu kalau misalnya pori makin besar maka makin besar juga kadar aspal kalau misalnya makin besar oh enggak makin besar kadar aspal yang dibutuhkan juga ini kalau misalnya dia apa namanya tidak saling terikat ya. BTW yang B ini tuh soal baru ya sebenarnya tahun lalu cuma sebenarnya mirip-mirip kayak yang tahun sebelumnya cuma diganti-ganti kata-kata di dalam soal. Terus untuk soal C eh, persentase asam minyak dalam agregat itu bisa ditentukan dengan nah ini dia tuh nanya gimana cara menentukan besar persentase absorpsi gitu. Nah itu kita pertama rendam dulu benda ujinya 24 jam, lalu keringkan, nanti dapat SSD atau saturated surface dry, lalu menimbangnya. Terus nanti itu bakal dapat si berat kondisi SSD. Terus nanti dapat juga eh, ben- kita rendam lagi benda ujinya, nanti dapat kondisi jenuh ataupun bulk nanti kita timbang lagi. Terus nanti benda ujinya dimasukin ke dalam oven 24 jam, nanti dapat kondisi kering lalu ditimbang kembali. Terus nanti dapat pesan hasilnya pakai rumus yang di bawah itu. Nah, ini aku jelas juga nih. Dalam sebuah agregat itu kan dia apa ya? Kalau misalnya kita tuh bakal melihat dua jenis specific gravity. Yang pertama itu apparent dan yang kedua itu bulk. Nah, kalau yang mana yang lebih gede itu biasanya si SG parent itu bakal lebih gede. Karena dia kan volume yang ditukar sebagai pembagian lebih sedikit.
Nah, kalau SG apparent itu SG yang nggak dianggap nggak ada airnya. Sementara kalau SG bulk itu kita memperhitungkan si bagian air yang bisa masuk ke situ. Nah, hmm, nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai untuk menentukan kadar aspal tuh nggak boleh pakai yang apparent ataupun nggak boleh pakai yang bulk. Kita tuh harus pakai yang efektif. Efektif itu adalah rata-rata antara si apparent sama si bulk. Karena salah satunya itu eh, kalau bulk itu dia tuh menghasilkan kadar aspal yang sedikit ataupun dia bakal underestimate kadar aspalnya. Padahal kan sebenarnya dia tuh menganggap si aspalnya itu nggak dapat menyerap ke dalam agregat ataupun hanya bisa menyelimuti si agregatnya itu di bagian luar. Sementara kan pada kenyataannya dia bisa masuk ya. Nah, jadi itu kalau pakai bulk aja, itu dia tuh bakal underestimate si kadar aspalnya. Tuh. Nah, kalau misalnya kita pakai yang bulk, itu nanti dia bakal terjadi kerusakan ini berupa stripping atau lepas-lepas si aspalnya, ataupun bakal retak-retak juga ya, karena kurangnya kelekatan. Kalau misalnya kita, sebaliknya kalau misalnya kita pakai yang apparent untuk menentukan kadar aspal, secara langsung gitu, nggak diefektifin, nah dia tuh bakal, dia tuh mengasumsikan si aspal tuh bisa menyerap seluruhnya ke dalam agregat. Padahal kan kenyataannya dia tuh nggak bisa kayak gitu ya, karena dia kan bukan air. Kalau air itu kan bisa menyerap 100%. Sementara kalau aspal tuh nggak bisa. Makanya kalau misalnya di parent tuh, dia bakal menghasilkan kadar aspal yang lebih banyak ataupun overestimate. Padahal kenyataannya si aspal itu ya tadi nggak bisa menyerap seluruhnya. Sehingga nanti kalau misalnya terapkan pakai yang itu si kadar aspalnya, itu bakal terjadi kerusakan dini berupa deformasi plastis karena kadar aspal terlalu tinggi gitu. Oke. Untuk yang soal D, ditanya gimana sih cara memperoleh campuran dengan durabilitas yang tinggi. Nah, untuk ini kita mengenal tadi ya konsep film juga. Nah, ini filmnya tuh harus optimal kalau misalnya mau mau cari yang durabilitas tinggi. Karena kan musuhnya tadi itu kan si faktor iklim cuaca gitu, weathering. Nah, makanya si rongganya harus harus minimum, eh, tapi minimumnya nggak minimum banget ya. Ini optimum ya maksudnya. Sehingga dapat mencegah air masuk, supaya nanti kalau misalnya air masuk ini kan dia bakal cepat getas ataupun brittle tuh. Nah, makanya perlu pemadatan sehingga kadar film atau rongga dalam campurannya minimum, tapi nggak terlalu kecil ataupun optimum. Sehingga dapat terbentuk lapisan yang kedap air. Nah, untuk tadi sendiri, untuk melengkapi yang soal C tadi ya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan udah belajar Marshall juga itu ada hubungannya. Itu ada hubungan dengan penyerapan kelekatan. Kalau misalnya si Marshall itu kan dia tuh punya tiga parameter ya. Yang pertama itu stability, terus kedua itu flow, dan yang ketiga itu si NQ-nya atau massa quotient-nya. Nah, stability itu menunjukkan besarnya beban maksimum yang dapat terima. Terus kalau misalnya stability nggak cukup, nanti dia bakal campuran terlalu lembek, nanti bleeding. Terus kalau misalnya kalau flow itu terkait dengan si elastisitasnya gitu, total deformasinya. Nah, itu kalau misalnya kadar aspal makin banyak, nanti campuran aspal makin elastis. Ya, nanti dia bakal gampang deformasi lah intinya. Jadi dia bakal nerima bebannya nggak bisa nggak terlalu besar gitu. Terus MQ itu adalah pembagian antara stability dan flow. Dia tuh menunjukkan kekakuan. Itu kayak yang kalian udah belajar di Unstock ya harusnya ya, kekakuan itu. Nah, stability-nya itu kan sendiri kan tadi kan si itu ya bebannya. Beban itu kan dalam satuan force ataupun gaya, ataupun berat juga bisa. Kalau flow itu deformasinya. Makanya si NQ itu adalah kakuan karena dia tuh beban dibagi dengan deformasi. Yaitu intermezzo aja. Ada yang mau nanya dulu terkait dengan nomor dua tadi, bahan pori sama rongga. Tunggu sampai tiga. Nah, oke lanjut dulu ya.
Untuk bahan aspal nomor 3. Nah, untuk soal A, itu kita ditanya terkait dengan persamaan dan perbedaan pengujian penetrasi dengan viskositas ya kalau nggak salah ini. Nah, ya benar. Nah, untuk persamaannya si dua pengujian itu sama-sama meninjau konsep temperatur susceptibility ya, si aspal itu. Nah, makanya itu nanti dia bakal menentukan si kinerja aspalnya pada rentang suhu tertentu sehingga nanti dapat kekerasan relatif aspal dan pengaruh suhu pada aspal tersebut. Nah, ini digunakan untuk menentukan performa si aspalnya sehingga nanti dapat nilai informasi kinerja aspal. Perbedaannya, kalau misalnya pada pengujian penetrasi, itu ada suhu standarnya sama eh, tadi berat standar ya kalau nggak salah. Nah, itu. Terus nanti kinerja yang diperoleh makanya hanya suhu tersebut, hanya pada suhu tersebut si angka penetrasinya. Nggak bisa pada suhu yang lain. Tuh. Nah, kalau misalnya si jarumnya sulit menembus aspal, berarti itu penetrasinya rendah. Sementara kalau misalnya dia gampang menembus aspal, berarti penetrasi tinggi. Kalau penetrasi rendah itu cocok buat daerah yang hangat ataupun panas. Gitu. Karena kan kalau misalnya dia panas tuh dia nggak boleh sensitif terhadap temperatur ataupun temperatur susceptible gitu. Kalau misalnya dia sensitif, berarti dia bakal gampang bleeding. Nah itu kan nggak bagus ya. Sementara kalau misalnya dia untuk daerah dingin, itu cocoknya itu yang cukup tinggi ya si apa namanya temperatur susceptibility-nya ataupun si penetrasinya tadi. Supaya nanti kalau misalnya pada dingin itu kan nanti dia gampang dibentuk lah kalau misalnya si aspalnya itu lebih temperatur susceptible. Nah, kalau pada viskositas, dia pakainya angka Poise dan viskositas kinematik. Itu kan dalam stok ya. Lambangnya itu CST. Nah, itu tuh mengukur viskositas absolut aspal. Untuk suhu sendiri, dia nggak ditetapkan harus 25 derajat. Sehingga nanti dia tuh bakal diuji pada berbagai suhu buat dapat variasi viskositasnya. Dan kita tuh bakal ngedapetin suhu pemadatan dan suhu pencampurannya. Suhu pemadatan itu berarti dia pada suhu berapa sih si aspal itu bisa dipadatkan. Sementara kalau suhu pencampuran itu pada suhu berapa dia bisa dicampurkan dengan agregatnya itu. Jadi nggak boleh sembarangan kalau mau campur aspal. Nah ini ada alatnya. Ini untuk alat penetrasi yang di sebelah kiri ini. Dia dilepas selama 5 detik dan seterusnya itu. Dengan satuan itu adalah desimilimeter ataupun dmm. Yaitu milimeter dibagi 10 lagi. Nah, terus ini ada grafiknya. Ini grafik yang untuk penetrasi, sementara ini grafik yang viskositas. Tuh, nanti ini hubungannya, aku nggak tahu di kelas diajarin atau belum sih hitung-hitungannya. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu susah ya. Nah, tapi kalau misalnya belum ya, ini lihat aja si grafik kayak ini. Ini untuk suhu pemadatannya, sementara ini suhu pencampurannya. Nah, kita tuh pakai si apa namanya? Toleransinya itu 30 derajat untuk yang pemadatan, sementara untuk pencampuran tuh toleransinya 20 derajat. Oke. Buat yang soal B, nah kenapa sih ditetapkan standarnya seperti itu? Nah, itu tuh supaya nanti di seluruh dunia itu bisa dihasilkan nilai yang standarisasi gitu. Ataupun bisa dibandingkan. Karena kalau misalnya beda-beda nanti nggak bisa dibandingkan di seluruh dunia itu. Nah, itu diatur juga dalam Indonesia pakai SNI 2432 2011 untuk penetrasi. Untuk soal C, tanda kunci ini, nah tadi untuk ditanyakan apakah yang tentukan duluan itu si viskositasnya ataupun atau suhunya. Nah, yang kita atur dulu itu adalah viskositasnya. Karena dia tuh bakal lebih susah diatur dibandingkan suhu ya. Kalau viskositas sudah terkontrol ataupun sudah teratur, nanti nentuin suhunya itu bisa bisa nanti terakhir. Nah, nanti si viskositasnya menjadi parameter tertentunya untuk menjamin si aspal itu bisa terserap ke dalam pori agregat. Kalau misalnya dia terlalu tinggi ataupun rendah, jadi kalau tinggi itu viskositas berarti dia kan kental. Kalau misalnya rendah berarti dia terlalu encer ataupun kayak air gitu. Terus nanti dia bakal jadi sulit dibentuk. Karena kan kalau bisa terlalu tinggi, oh sorry, tadi harusnya ini, ini benar. Kalau misalnya dia terlalu tinggi ataupun kental, nanti dia bakal ya susah diatur gitu.
bakal susah dibentuknya. Tapi kalau misalnya terlalu rendah dia akan terlalu encer. Kalau misalnya terlalu encer juga susah dibentuk sih, karena dia eh, ya kan ngerti lah bentuk. Kalau tinggi itu kan nanti dia bakal kayak benda padat. Kalau misalnya terlalu rendah itu dia bakal kayak air gitu. Nah, habis nanti kalau misalnya udah pakai itu, ditentukan si rentang suhu yang digunakan ketika viskositas sekian, suhu juga viskositas sekian. Ini tuh udah standarnya segini, si suhu pencampuran sama kalau misalnya untuk soal gambar jawaban begini ya, grafik kayak ini. Terus untuk soal yang D, ini pada viskoelastik, eh, ini sebenarnya konsep dia gimana secara ah, gimana konsep bentukan crack di perkerasan gitu ya, perkerasan untuk ini apa utamanya. Nah, ini si regang residual itu terjadi kalau misalnya terjadi pembaran berlebih ataupun overloading. Seperti kita ketahui, aspal itu punya komponen viskos sama punya komponen elastiknya. Itu. Komponen elastiknya itu yang model Newton, sementara yang viskosnya itu model Dashport. Kalau misalkan Anda belajar ya. Nah, kalau yang elastik itu kayak pegas, sementara kalau viskos itu kayak cairan. Makanya si elastik ini nanti dia bisa balik lagi, tapi viskos itu nggak bisa balik lagi. Kalau misalnya dia kena beban, nanti dia bakal di fase satu itu dia kan belum kena beban, fase itu dia mulai kena beban. Nanti kalau kena beban dia bakal si elastiknya dulu nih yang apa? Yang eh, yang yang meregang dulu, yang kena strain lebih dulu. Makanya kalau misalnya di fase 2 setelah fase 2 itu bebannya udah berhenti, berarti dia bakal balik lagi bentuk semulanya. Tapi kalau misalnya dia lanjut ke fase 3 ataupun bebannya lebih besar lagi, dia tuh bakal ikut meregang si komponen viskosnya. Nah, kalau udah kena si komponen viskosnya ini, dia tuh nanti kalau misalnya dia balik lagi di fase 4 itu, dia bakal balik secara elastik. Kayak yang udah aku ajarin kemarin tuh di Rekban ya, waktu tutor Rekban di UAS atau UTS. Nah, itulah. Nanti dia bakal ada sisanya tuh. Si apa bakal ada tegangan sisa karena si komponen viskosnya itu nggak bisa balik lagi. Nanti kayak gitu, kalau bisa kayak gitu terus, nanti dia bakal terakumulasi si regangannya itu. Nah, kalau misalnya kena regangan terus-terus kan dia bakal itu ya nanti lama-lama jadi crack gitu. Nah, dia akan makin besar, makin besar, makin besar. Ini ada grafik lainnya. Ini mungkin lebih menggambarkan ya. Nanti mungkin kalian gambar di soal yang ini aja, lebih gampang digambar. Nanti dia punya E-nya masing-masing, modul STF masing-masing. Tapi kalau yang si elastis ini dia bisa balik lagi intinya. Kalau misalnya yang viskos ini nggak bisa balik lagi. Nanti kalau misalnya dia udah sampai fase 3 tadi ya, dari sini, dia tuh bakal balik sejajar sama si ini nih. Sejajar sama yang elastis. Kayak gini. Ini regang sisanya, atau regang residunya sama aja. Nah, nanti abis itu kena beban lagi, dia bakal sampai sini. Nanti bakal viskos lagi kalau misalnya dia elastis. Yang ini. Pokoknya biru-biru ini sama, ataupun yang ini. Si E-nya itu tetap sama, cuma nanti dibaliknya bakal beda kalau misalkan apa namanya, baliknya bakal menghasilkan residu. Nanti dapat lagi residu kedua. Nah, itu terus terus nanti sampai jadi crack. Nah, jangan lupa juga bahwa berbeda sama yang elastik, si viskos ini nggak punya batas. Makanya nanti terakumulasi terus-terus sampai tekatannya jadi besar, 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 besar. Itu buat yang 2023. Daya mau tanya dulu sampai 47. Untuk soal sendiri nanti bakal mirip-mirip ya harusnya. Karena tiap tahun biasanya mirip dan ada yang sama, banyak yang sama juga. Tapi paling ada satu atau dua soal baru. Bukan baru juga sih, nanti paling diganti doang kata-katanya atau gimana. Nah, tapi jangan apa ya. Ini kan jawaban model aku ya. Tapi nanti kalian coba itu ya ATM ya, amati tiru modifikasi.
biar nanti nggak sama persis lah. Tapi kalau misalkan kalian punya referensi lain yang mau dipakai ya silakan aja buat melengkapi jawaban kalian. Cuma kan nggak mungkin ditulis semuanya ya. Jadi nanti pasti itu bakal kasih waktu itu cuma dikit doang, paling cuma berapa 1 jam atau 90 menit paling atau 120 menit maksimal banget. Pokoknya bapak itu ujiannya nggak bakal sampai 3 jam lah. Makanya nanti kalian atur-atur aja tuh gimana apa aja yang mau kalian tulis di lembar jawabannya itu. Jangan terlalu banyak. Oke, 1 menit lagi gue. Oke, mungkin boleh lagi sama Cisna. Oke, sebentar. Hmm. Oke, mungkin aku mau ngejelasin dulu yang terkait bahan agregat. Mungkin ini sumbernya ada beberapa selain dari UTS yang tahun lalu ya. Ada UTS sebelumnya sama ada dari kuis juga. Sorry, sorry. Untuk ini yang dari kuis, yang pertama ada jenis batu yang dipakai untuk bahan agregat. Sebenarnya intinya adalah batu yang dipilih itu adalah sebenarnya yang batu yang stabil gitu. Batu yang stabil yang punya adaptilitas tinggi. Dan juga ini biasanya yang dipilih itu batuan beku ya, dan yang punya duktilitas tinggi. Nah, kenapa ya harus yang duktilitas tinggi? Karena kalau misal duktilitasnya rendah atau dia itu getas, itu akan mudah patah ketika dikenai tegangan yang lebih besar. Nah, yang getas ini biasanya adalah batu-batu yang punya pori agak banyak gitu. Terus tujuan pengujian ansar, mungkin kemarin kalian udah dapet di praktikum ya. Jadi tujuan pengujian ansar ini adalah untuk mengetahui ukuran agregat yang bakal dipakai ke gradasi agregat gitu. Jadi tergantung gradasi agregat yang pengen kita pakai ke dalam campuran gitu. Untuk gradasi agregat sebenarnya intinya hanya dibagi jadi 3 aja. Yang pertama gradasi rapat atau menerus, terus gradasi gap graded yang mana ada beberapa ukuran yang hilang gitu. Kemudian yang ketiga adalah uniform graded, yang mana cuma seragam di satu ukuran aja gitu. Terus yang ketiga ada prinsip dasar dari pengujian yang berorientasi kekuatan. Nah, untuk yang berorientasi kekuatan itu sebenarnya bukan ini ya, ini tuh lebih ke kondisi ekstrim. Kalau yang berorientasi kekuatan atau toughness itu ada dua, ada crushing machine atau ACM sama ada impact machine atau AIM. Nah, eh, untuk crushing machine ini untuk mengetes atau menguji keretakan dari kulit ke inti. Jadi bebannya itu bakalan dikasih pelan-pelan sehingga retaknya itu dari luar agregat ke dalam gitu. Sedangkan yang AIM atau impact machine ini beban yang dikasih itu bakalan dikasih tiba-tiba kayak yang kemarin kalian uji kalau udah ada yang praktikum itu jadi keretakannya bakalan dimulai dari inti agregat ke kulitnya gitu. Sebenarnya perbedaannya cuma di situ aja sih. Pembebanan sama lokasi retak mulanya di mana. Nah, ini buat perbedaannya. Terus apa hubungan atau relasi pengujian penyerapan dan karakteristik karakteristik layak tanah. Sebenarnya daya lekat aspal di agregat ini bakalan terjadi kalau aspal ini bisa nempel ke agregat. Nah, gimana caranya aspal nempel ke agregat? Itu mungkin tadi sedikit udah dijelasin sama Steph ya. Jadi si aspal ini bakalan ada beberapa yang menyerap ke pori-pori agregat gitu. Nah, makanya di sini dibutuhkan pengujian penyerapan untuk gimana untuk juga mengetahui kelekatan si aspalnya gitu.
Jadi kalau misal penyerapan agregatnya itu baik, kemungkinan kelekatannya itu akan baik juga. Nah, cuman penyerapannya ini nggak boleh terlalu besar, karena kalau terlalu besar artinya kan porinya dia itu juga besar ya. Ini bakalan mengganggu kekuatan si agregat itu sendiri gitu. Terus kenapa harus dilakukan berat jenis? Mungkin ini tadi udah dijelasin sama Steph juga. Intinya adalah untuk menyeberangkan informasi berat menjadi volume gitu. Ini sebenarnya untuk kemudahan di lapangan aja gitu sih. Terus ini soal UTS yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin aku jelasin beberapa yang belum dijelasin aja. Yang pertama ada terkait pengujian Los Angeles. Jadi pengujian Los Angeles ini tuh menguji apa abrasivitas dari si agregat gitu. Nah, apa aja syarat yang harus dipenuhi dalam percobaan Los Angeles? Itu yang pertama adalah agregatnya harus dalam keadaan kering. Karena di pengujian ini tuh kan berat agregat tuh bakalan ditimbang sebelum dan sesudah pengujian ya. Nah, jadi kalau misal nggak kering, berat airnya itu bakalan bisa mengganggu hasil pengujiannya gitu. Terus yang kedua adalah bola besi yang dipakai itu harus halus, nggak boleh bertekstur atau berkarat. Karena kalau bertekstur nanti dia akan menyebabkan gesekan tambahan pada agregat gitu. Karena di Los Angeles ini kan intinya agregat dan bola besi dimasukin ke mesin Los Angeles-nya, kemudian nanti bakal diketahui seberapa mudah apa terabrasi sih si agregat itu gitu. Makanya kalau ada tekstur tambahan bakalan mengganggu hasilnya. Terus ini untuk elongation dan flakiness, mungkin tadi juga ada dijelasin sama Steph. Intinya untuk mengetahui bentuk agregat yang nggak sesuai ya, yang pipi dan lonjong. Karena dia juga sifatnya itu bakalan, kalau pipi dan lonjong itu bakal mudah patah dan bakal mempengaruhi gradasi agregat, terus interlockingnya, terus bisa juga meningkatkan porositas perkerasan yang nggak beraspal. Terus untuk pengujian soundness, ini tadi juga udah dijelasin sama Steph. Intinya adalah untuk mengecek ketahanan agregat terhadap weathering atau terhadap cuaca gitu. Eh, ini ada wetting drying, ada heating cooling, dan ada siklus beku cair atau freeze and thaw. Mungkin untuk bahan agregat itu dulu, ada yang mau ditanya nggak? Mungkin masih aman ya. Aku jelasin terkait yang kedua dulu. Sebentar. Oke, yang kedua mungkin terkait rongga dan pori sama bahan aspal. Nah, ini mungkin sumbernya dari UTS-UTS sebelumnya aja sih, yang sebelum 2023. Tapi sebenarnya kurang lebih itu sama, guys. Paling ada beberapa doang yang beda. Ini, nah ini untuk rongga dan pori. Tadi udah jelasin juga. Sebenarnya intinya ada tiga, yaitu VMA, PIM, dan juga VFA atau VFB. Ini untuk penjelasannya, kalau VMA itu rongga natural dari gradasi yang dihasilkan dari gradasi agregat gitu. Jadi intinya mah rongga antar partikel agregat aja. Terus kalau VIM itu rongga udara yang nggak keisi aspal. Jadi emang dibuat untuk mengakomodasi muai dan susut dari si aspal atau bitumennya gitu. Terus kalau VFA ini ya void yang keisi sama aspal aja. Perbedaan pori dan rongga, intinya pori itu rongga natural dalam agregat, dan kalau rongga itu adalah rongga antar partikel agregat. Nah, ini pengujian rongga dan rongga ini biasanya dilakukan dengan pengujian Marshall. Terus ini untuk UTS yang 2022, gradasi yang menghasilkan nilai VME terkecil. VME terkecil artinya adalah rongga antar agregatnya itu kecil ya. Nah, yang paling sedikit itu adalah gradasi menerus karena rongga antar agregatnya itu udah keisi sama partikel agregat yang lebih kecil gitu.
karena rongganya udah terisi, maka ya VMA-nya itu bakalan lebih kecil gitu. Terus kalau ini di soal lain ada yang nanyain juga VMA terbesar. Kalau untuk yang VMA terbesar itu ya kebalikannya dari yang terkecil tadi ya. Berarti gradasi yang lebih banyak, yang paling banyak rongga agregatnya. Ini biasanya adalah gradasi yang uniform. Nah, kenapa yang uniform? Ini karena kalau uniform itu di antara agregatnya benar-benar nggak keisi sama partikel agregat yang lebih kecil. Yang artinya dia bakalan jadi void gitu. Nah, ini kalau untuk yang gap graded ya. Gap graded kenapa dia lebih terisi daripada si open graded karena di tengah-tengahnya ini tuh masih terisi agregat yang lebih kecil gitu. Sedangkan kalau yang uniform tadi itu benar-benar nggak keisi apa-apa. Nah, ini jelaskan gimana rongga dapat menentukan karakteristik campuran ya. Jadi, eh, pori dan rongga ini bakal apa namanya mempengaruhi nilai kadar aspal yang dibutuhkan gitu. Kayak yang tadi udah jelasin Steph, nanti bakalan didapatkan nilai kadar aspal optimum atau KAO gitu. Terus untuk memperoleh campuran yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap potensi stripping, kondisi pori seperti apa yang harus disediakan? Nah, potensi stripping itu apa? Potensi stripping itu adalah pengelupasan aspal, yang mana artinya aspal ini nggak bisa nempel gitu loh ke agregat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pori yang ada di agregatnya terlalu dikit. Jadi kalau misal agregatnya licin, nggak ada pori-pori, tentunya kan aspalnya nggak bisa ini ya, nggak bisa nempel gitu, nggak bisa nyerap ke aspalnya, nggak bisa nyerap ke agregatnya. Nah makanya dia bakalan bisa terjadi stripping atau ngelupas gitu. Yang selanjutnya terkait bahan aspal. Nah, aspal ini bersifat viskoelastik dan termoplastik. Mungkin yang viskoelastis tadi udah dijelasin sama Steph, yaitu aspal kalau kondisi padat bakalan bersifat elastik dan kalau kalau kondisi cair dia bakalan bersifat viskos atau mengikuti hukum Newton. Kalau termoplastis ini berarti aspal itu bentuk dan sifatnya itu bakalan bergantung banget sama temperatur. Ini untuk UTS 2022, bakal aku jelasin beberapa juga. Ini untuk persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya adalah respon aspal, sama-sama menilai respon aspal pada rentang suhu tertentu gitu. Nah, kalau perbedaannya, kalau penetrasi itu cuma dinilai pada suhu standar. Suhu standar, sehingga kita bisa tahu perilaku aspal di suhu tersebut gitu. Untuk penetrasi rendah ini cocok buat daerah hangat. Eh, maaf ini kebalik ya, nanti aku benerin. Terus untuk pengujian viskositas ini nggak cuma di satu suhu tapi diuji di berbagai suhu. Jadi kita pengen tahu nilai viskositasnya di beberapa suhu gitu. Digunakan untuk menetapkan suhu pemadatan dan pencampuran pada aspal. Terus ini kondisi standar pencampuran dan pemadatan, apakah suhu atau viskositas. Ini udah dijelasin juga sama Steph ya tadi. Jadi yang ditentukan itu adalah viskositasnya terlebih dahulu, baru nanti suhunya menyesuaikan gitu. Terus ini juga tadi udah viskoelastik. Kenapa terjadi regangan residual ya karena intinya mah udah eh, si aspal ini dikasih beban yang melebihi kekuatan si elastiknya. Jadi udah ngelewatin gitu, udah ngelewatin fase elastik, makanya dia udah masuk ke fase viskos. Nah, fase viskosnya ikut meregang, makanya ketika bebannya ditarik, diambil lagi, dia bakalan menyebabkan regangan residual atau regangan sisa gitu. Terus ini aku sempat lihat juga ada beberapa soal di UTS tahun lalu yang disuruh ngitung PI atau penetration index. Kalau jadi untuk penetration index yang lebih dari 0 itu adalah yang tidak peka terhadap temperatur. Kalau yang kurang dari 0
itu adalah yang peka terhadap temperatur. Nah, kalau misal di kayak di Indonesia ya, itu kan suhu dari yang paling dingin dan yang paling panas itu biasanya nggak jauh berbeda kan. Nah, makanya kalau misal di Indonesia itu masih diperbolehkan untuk pakai aspal yang nilai PI-nya kurang dari nol atau yang peka terhadap temperatur gitu. Nah, untuk perhitungan PI bisa dilihat di yang bawah ini ya. Nanti bisa tinggal masukin aja. Nah, biasanya itu bakalan dikasih nilai penetrasi sama dikasih nilai softening point gitu. Kalau dari soal-soal sebelumnya yang aku tahu. Jadi kalau nanti disuruh nentuin, biasanya soalnya tuh disuruh nentuin aspal mana yang paling sesuai buat keadaan ini gitu. Nah, itu nanti kalian hitung dulu PI-nya, terus apakah dia lebih dari nol atau kurang dari nol. Tuh. Eh, oke, mungkin kalau dari aku udah itu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak? Ditunggu sampai 11.2 11.04 deh. Oke, kayaknya emang nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari aku cukup segitu aja sih. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyain setelah ini, mungkin bisa PC aja ke aku atau ke staff langsung gitu. Mungkin dari aku cukup sekian, guys. Dari staff ada yang mau ditambahin lagi nggak? Mungkin tadi 14 ya. Bentar, sabar ya. Nah, tadi kan kita bahas terkait yang viskositas itu ya. Tadi mungkin aku ada salah dikit. Nah, ini udah aku lengkapin lagi eh, terkait dengan tadi ya. Intinya viskositas itu dia kan fungsi dari suhu ya. Dia kan ada fungsi siloknya itu, log viskositas. Dia itu lebih bisa diatur karena ya kan kita harus ngatur suhu buat ngatur viskositas ya. Makanya dia sebagai variabel terikat aja gitu. Berarti kan kita nentuin viskositas dulu. Kita berapa sih yang mau dicapai si viskositasnya itu. Supaya nanti kita bisa ngatur-ngatur si suhunya. Kalau ngatur suhu kan gampang ya di lapangan tuh kan tinggal ubah-ubah aja tuh si temperatur si komponnya itu digedein atau dikecil nanti dapat tuh si suhunya. Nah, makanya dia jadi variabel bebas seperti itu. Ya itu aja ya. Untuk soal tugas ada yang mau tanya nggak? Atau soal apapun bebas. Tunggu sampai 06 deh. Amannya tugasnya? Oke. Karena udah 06, mungkin sekian untuk asistensinya. Kalau misalnya ada yang mau tanyain silakan PC.
Tapi kalau misalnya ya pokoknya satu aja lah. Kalau misalnya aku nggak jawab nanti tanya Krisna ataupun sebaliknya. Bebas.